Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azjadi dari Mafala Zulkarnain dari Ilmu Kelautan Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya dengan NIM 08051382025104. Di sini saya sebagai praktikum komputasi kelautan Laboratorium Indraja dan SIG Kelautan. Baiklah, di sini izinkan saya untuk memaparkan sedikit apa yang saya mengerti mengenai pemrograman aplikasi Python. Baiklah, di sini saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini ada aplikasi Python, web Python. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih Python itu. Python adalah bahasa pengkodean untuk tujuan umum yang berarti bahwa tidak seperti HTML, CSS, dan JavaScript dapat digunakan untuk jenis pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Selain pengembangan web, Python dapat digunakan untuk hal-hal seperti pengembangan aplikasi web dan seluler backend atau sisi server, pengembangan aplikasi atau perangkat lunak untuk desktop, memproses data besar dan melakukan perhitungan matematis, menulis skrip sistem, atau membuat instruksi yang memberitahu sistem komputer untuk melakukan sesuatu. Baiklah, di sini sudah ada gambaran Python-nya. Di sini yang pertama adalah print. Print adalah instruksi paling sederhana di Python, yakni menampilkan angka ataupun teks yang ada ke layar. Di sini saya sudah ketik print, spasi, tanda kurung, tanda petik, hello, Azliadi, tanda petik, tutup kurung. Jadi jika di run, di sini akan muncul teks yang ada ke layar, yaitu teks hello, Azliadi. Baiklah, selanjutnya di sini ada komentar atau komen. Komentar atau komen ini adalah kode di dalam skrip Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan mesin. Gunakan tanda pagar untuk mengaktifkan komentar. Jadi di sini ketika kita run, di sini tidak tertampilkan apa yang dijalankan oleh mesin. Jadi mesin tidak menjalankan komentar yang ada di skrip. Begitu, sesuai dengan ketika di run tidak akan memasukkan hasil kode ke layar. Selanjutnya itu ada indentansi. Di sini Python mengenali suatu blok kode berdasarkan indentansinya. Indentansi dari suatu kode harus konsisten. Apabila tidak, maka akan menimbulkan error. Nah, indentansi itu seperti ini, yaitu melangkah sedikit ke kanan ya. Nah, itu indentansi. Jadi kalau kita run, di sini kan ada indentansinya. Itu akan menghasilkan error. Tapi jika kita hapus indentansinya, kita jalankan, maka ada skrip di layarnya, yaitu hello world. Jadi di sini Python dapat mengenali suatu blok berdasarkan indentansinya. Selanjutnya itu ada variabel. Kita bisa menganggap variabel itu sebagai kontainer untuk menyimpan suatu data atau informasi agar bisa dimanipulasi oleh program komputer. Variabel menyimpan lokasi memori yang merujuk pada nilai tertentu. Misal di sini saya akan membuat variabel bernama buah yang berisikan nilainya yaitu mangga. Dengan kode buah sama dengan tanda petik mangga, print buah. Jadi di sini jika kita jalankan itu akan berisikan nilai yang tadi yaitu mangga. Tipe data. Nah, di sini Python memiliki beberapa tipe data standar seperti string, str, integer, int, dan list atau list. Yang pertama itu tipe data string dideklarasikan menggunakan tanda petik. Ya, tadi di sini buah sama dengan tanda petik mangga.
Selanjutnya tipe data integer dideklarasikan secara langsung, itu totalnya. Di sini totalnya 15.000. Selanjutnya tipe data list dideklarasikan menggunakan kurung siku. Jadi di sini list buah, list underscore buah sama dengan kurung siku, tanda petik nanas, koma, tanda petik mangga, koma, tanda petik durian. Jadi kita jalankan print list buah. Itu list buah yang tertampil yaitu nanas, mangga, dan durian. Selanjutnya itu operator. Beberapa operator numerik yang bisa digunakan di dalam Python. Yang pertama itu tanda plus atau tanda tambah, yang kedua kurang itu tanda kurang, ketiga bintang itu sebagai tanda kali, slash itu sebagai tanda bagi, persen itu sebagai sisa bagi, bintang 2 itu sebagai tanda pangkat, slash 2 itu sebagai pembulatan bagi. Jadi di sini sudah ada print 10 dikali 10, print 15 dibagi 3, print 100 ditambah 20. Jadi kalau kita jalankan itu semuanya akan ada hasilnya. 10 dikali 10 sama dengan 100, 15 dibagi 3 sama dengan 5, 100 ditambah 20 itu sama dengan 120. Selanjutnya di sini ada string atau teks yang kita bisa gunakan di operator. Untuk teks itu tanda tambah sebagai penggabungan string, bintang sebagai pengulangan string, kurung siku itu sebagai mengambil suatu karakter dari string, kurung siku dengan ada tambah tanda titik 2 di dalamnya itu mengambil kumpulan karakter dari string. Jadi di sini kita print nama underscore depan plus nama underscore belakang. Di sini nama depannya Muhammad, nama belakangnya Azriadi. Tanda pagar itu bisa dihasilkan sebagai Muhammad Azriadi. Print nama underscore depan diulang 3 kali, pengulangan string. Nama depan diulang 3 kali yaitu Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nama depan huruf H dari kata Muhammad yang mana berada pada urutan ketiga. Print nama belakang 3 mengambil kumpulan dari string, 3 kumpulan string 5. Potongan kata LY dari kata Azriadi yang mana berada pada urutan kedua sampai 3. Posisi kelima tidak termasuk. Jadi kalau kita jalankan itu hasilnya akan seperti ini. Muhammad Azriadi, Muhammad, Muhammad, Muhammad diulang 3 kali. Huruf H yang mana berada pada urutan ketiga dan YA yang mana berada pada urutan kedua sampai 3, posisi kelima tidak termasuk. Selanjutnya itu ada kondisi. Di Python ini menggunakan logic boolean untuk mengevaluasi kondisi. Apa itu boolean? Boolean adalah suatu tipe data yang berisikan true atau false. Jadi di sini ada nilai X sama dengan 40, Y sama dengan 80. Jadi di sini kita akan mengecek apakah X itu kurang sama dengan 30, pengecekan apakah X lebih kecil atau sama dengan 30. Pengecekan Y apakah lebih besar sama dengan 50. Pengecekan atau penggabungan X lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 50, N menggunakan kata N ya. N Y sama dengan 80. Selanjutnya penggabungan kedua logik menggunakan operator OR, X sama dengan 20, OR Y lebih kurang dari sama dengan 20. Jadi apabila di run itu hasilnya bakal false. Pengecekan X apakah lebih kecil atau sama dengan 30 itu salah. Pengecekan apakah Y lebih besar sama dengan 50 itu benar. Penggabungan kedua logik menggunakan operator N yang ini tadi itu sama dengan salah. Penggabungan kedua logik menggunakan operator OR itu juga salah. Selanjutnya itu ada nama. Misal kita misalkan Lionel Messi umur 35. If nama sama dengan tanda petik Lionel Messi and umur sama dengan 35. Jangan lupa ininya ada tanda titik 2 di belakang. Di print atau dihasilkan nanti yaitu tanda petik nama Anda adalah Lionel Messi dan
kamu. Dan kamu berusia 35 tahun. If nama sama dengan, untuk yang kedua, if nama sama dengan tanda petik Lionel Messi, or nama sama dengan tanda petik Ronaldo, jangan lupa tanda titik 2 di belakang. Di print atau akan yang dihasilkan nanti, yaitu tanda petik nama Anda adalah Lionel Messi dan Ronaldo. Jadi apabila kita run, itu hasilnya ya sesuai dengan print tadi, nama Anda adalah Lionel Messi dan kamu berusia 35 tahun, dan selanjutnya nama Anda adalah Lionel Messi dan Ronaldo. Di sini log, selanjutnya log, yaitu keadaan, bayangkan suatu kondisi yang mana kita inginkan melakukan print terhadap seluruh isi suatu list. Di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Jadi print primes 0, siku 0, print siku 1, print kurung siku 2, print kurung siku 3. Itu apabila kita jalankan hasilnya 2, 3, 5, 7. Ya, karena ini sampai angka 4 saja. Bilangan keempat. Inilah mengapa kita membutuhkan yang namanya log, adalah suatu instruksi yang akan mengulangi suatu blok kode hingga kondisi berhentinya terpenuhi. Python memiliki dua jenis log, yaitu for dan while log. For akan mengiterasi seluruh elemen list satu persatu. Kita juga bisa mengindikan loop di tengah-tengah menggunakan statement continue dan break. Continue akan melanjutkan ke iterasi berikutnya, sedangkan break akan keluar dari iterasi. Baiklah, mungkin itu saja pemahaman saya mengenai Python. Apabila selama saya menjelaskan itu terdapat kekurangan dan kesalahan di dalamnya, saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.